Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaid. Kami dari Universitas Khairun, Fakultas Kedokteran Prodi Psikologi. Kami di sini ingin mewawancarai Ibu. Oke, nama saya Sri Purnayanti. Saya mengajar bahasa Inggris di SMA Islam Terpadu Nur Hasan. Saya mengajar dari tahun 2015. Silahkan, apa yang mau diwawancarai? Oke, baik Bu. Masuk ke pertanyaannya. Menurut Ibu, apa cara yang tepat dalam membentuk karakter siswa sebagai generasi penerus bangsa? Oke, sebagai generasi penerus bangsa, cara membentuk karakter siswa adalah dengan cara memberikan teladan dan contoh yang baik di sekolah ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik Bu. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu memotivasi siswa dalam belajar dan berprestasi? Memotivasi siswa itu dengan cara memberikan apresiasi, kemudian dengan cara juga aktif dalam pembelajaran. Pertanyaan ketiga Bu, bagaimana cara Ibu membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar? Apabila siswa mengalami kesulitan, maka diberikan metode atau bervariasi yang menyenangkan untuk siswa tersebut sehingga yang merasa sulit untuk belajar, mereka tertarik untuk belajar. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Bu. Saya Indrolan dari Malik, Ibu. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaannya yang tadi. Bagaimana cara Ibu membangun hubungan yang baik dengan siswa? Jadi cara membangun hubungan baik yaitu dengan mengajak para siswa untuk aktif dalam berkegiatan-kegiatan di sekolah. Kemudian selain itu dengan cara membangun hubungan yang baik dan terbuka kepada siswa tersebut untuk hubungan baik kita. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu memanfaatkan teknologi yang berkembang begitu pesat saat ini dalam proses pembelajaran? Cara memanfaatkan teknologi, jadi kan sekarang kan zaman digital ya. Jadi dengan menggunakan wifi yang ada di kelas-kelas atau di sekolah, kemudian juga dengan cara memanfaatkan media-media pembelajaran interaktif. Selain itu ada juga beberapa yaitu menonton video di PMM yang khusus guru, kemudian menonton video di YouTube dan menciptakan permainan-permainan atau games yang interaktif sesuai dengan cara digitalisasi dengan teknologi. Menurut Ibu, apa yang menjadi tantangan terbesar bagi guru dalam mendidik siswa saat ini? Jadi yang menjadi tantangan besar saat ini adalah yang pertama karena zaman digital, jadi banyaknya berita-berita hoax yang ada kemudian juga zaman internet itu kan banyak tentang kekerasan, kemudian bullying, jadi kekerasan dalam dunia pendidikan itu adalah yang terberat, jadi banyaknya perkelahian ataupun kekerasan. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan kepada kami. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Siti Susanti M. Ali. Kami dari Universitas Khairun, Fakultas Kedokteran Prodi Psikologi. Tujuan kami datang ke sini untuk mewawancari Bapak yang berprofesi sebagai guru. Langsung saja, siapa nama lengkap Bapak dan berapa lama Bapak bekerja sebagai guru di sini? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman Wali SPD. Saya mengajar di sini sudah 3 tahun sebagai guru PJOK, tepatnya guru olahraga. Itu saja. Lanjut ke pertanyaan pertama. Menurut Bapak, apa cara tepat dalam membentuk karakter siswa sebagai generasi penerus bangsa? Kalau menurut saya ada 5 cara. Yang pertama, kita membentuk dalam sisi religiusnya dulu, setelah itu nasionalismenya dia dulu, terus masalah gotong royong dan mandirinya dia. Karena kalau kita kembalikan kepada orang tua juga, karena pada prinsipnya pada siswa itu kan karakternya sudah bawaan dari pendidikan orang tuanya, sehingga saya pikir kita perlu menekankan persoalan pendidikan karakter itu kembalikan kepada orang tua, menekan masalah agamanya dia, terus bagaimana dia prosesnya dia berteman dengan temannya dia. Hanya kita harus mengingatkan kepada orang tua untuk memantau perkembangan anak sehingga mereka juga karakternya bisa terbentuk lebih bagus lagi, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak memotivasi siswa dalam belajar dan berprestasi?
Banyak cara sebenarnya, banyak cara. Kalau saya lebih ke melihat effortnya dia ya. Kalau ada effortnya berarti saya kasih reward. Reward itu apresiasi dalam arti bentuk apa saja. Kalau di mata pelajaran saya kayak Penjas, kalau ada siswa yang berprestasi, saya kasih nilai yang lebih, nilai yang bagus. Nah, biar mereka juga makin semangat latihan, makin semangat mengejar prestasi mereka. Sehingga teman-teman yang lain yang tidak punya prestasi, mereka follow, mengikuti jejak-jejak teman-teman yang punya prestasi. Sehingga itu saya pikir lebih pentingnya reward terhadap atlet-atlet berprestasi seperti itu. Kayak masih siswa yang punya prestasi, ada rewardnya. Paling tidak ada apresiasi dari sekolah lah, seperti itulah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Jabir. Baik Pak, saya Muhammad Jabir Irwan. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari Siti Susanti dengan pertanyaan bagaimana cara Bapak membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Kebetulan ada kasus juga yang sama mengenai dengan siswa yang punya kesulitan dalam proses belajar. Banyak hal, karena kita harus membuat satu pemetaan ya terhadap siswa. Contoh ada yang mungkin dia broken home, atau mungkin secara ekonomi dia lebih kurang lah terhadap ekonomi teman-temannya yang lain. Sehingga saya pikir kita perlu mendekati teman-teman para siswa yang mungkin ada masalah. Ya, kalau kita lihat secara keseluruhan mungkin kita nggak akan melihat masalah itu, tapi kalau kita melakukan pendekatan kita akan melihat ada banyak masalah pada siswa itu. Maka sehingga saya pikir harus ada pemetaan begitu, sehingga kalau siswa ini kita harus tangani secara khusus, mungkin siswa ini juga sama seperti itu. Kita tidak boleh lakukan secara general, secara umum bahwa dipukul rata begitu. Sehingga saya pikir untuk melakukan pembelajaran secara khusus, saya pikir lebih mengenal dekat para siswa, sehingga saya pikir kita akan menemukan titik masalah dan solusi seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak membangun hubungan yang baik dengan siswa? Kalau saya secara pribadi, saya lebih mengajak para siswa untuk tidak harus terlalu tegang ya dalam menjalankan sebuah pelajaran yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas. Saya lebih menekankan bahwa saya ini adalah teman kalian. Kemungkinan kalau ada masalah, kalian bisa ngobrol dengan saya. Mungkin kita bisa cari solusi sama-sama. Apa kendala kalian? Sampai-sampai kalian nggak bisa belajar, sampai-sampai kalian merasa bahwa, Pak, ini saya nggak bisa, Pak. Nah, itu kita komunikasikan dengan baik. Sehingga saya lebih tekankan ke para siswa, ya kita teman. Bisa jadi teman, bisa jadi guru, bisa jadi bapak, bisa jadi orang tua kalian. Apapun itu. Sehingga saya pikir itu cara yang paling tepat sih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh M. Fadil Arif. Terima kasih. Baik, saya Fadil Arif akan melanjutkan pertanyaan dari Muhammad Jabir Irwan. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak memanfaatkan teknologi yang berkembang pesat saat ini dalam proses pembelajaran? Caranya banyak. Seperti saya ketahui sendiri bahwa generasi sekarang ini adalah generasi Z ya, generasi yang dimana mereka lahir dengan teknologi. Bahkan dari kecil mereka sudah dekat dengan gadget ya. Menurut saya banyak cara untuk mempergunakan teknologi untuk jadikan media sebagai pembelajaran bagi mereka. Yang pertama, sekarang kan sudah banyak YouTube ya, YouTube, bahkan ada referensi mata pelajaran juga di YouTube. Sehingga saya pikir saya melakukan pendekatan lewat video-video untuk bagaimana mereka lebih memahami pelajaran saya. Contoh saya mereka cari referensi di YouTube, karena mereka kan 24 jam tidak mungkin nggak buka YouTube, pasti buka. Dan saya pikir teknologi ini sangat penting juga untuk mereka, karena kalau tidak punya teknologi juga kita mungkin akan mundur ke belakang, karena mereka kan tidak terlepas dari teknologi. Saya pikir itu. Oke, baik. Selanjutnya, menurut Bapak, apa yang menjadi tantangan terbesar bagi guru dalam mendidik siswa saat ini? Tantangan terbesar banyak ya. Yang pertama, banyak karakter yang mungkin berbeda-beda. Banyak kasus yang ada di Maluku Utara juga, pada khususnya anak-anak yang terlibat pemakaian lem ya, paling banyak, dan mereka sulit diatur. Saya lihat sudah terpengaruh dengan pergaulan bebas, sehingga saya pikir banyak pelajaran-pelajaran yang mereka lewati. Mereka lebih mementingkan kehidupan mereka di luar dibandingkan kehidupan mereka yang menuju prestasi yang lebih gemilang seperti itu. Sehingga
sehingga kami sebagai guru pada khususnya lebih kesulitan untuk mengurus anak-anak yang seperti itu. Nah, makanya saya tekankan tadi lebih khususnya kepada orang tua untuk lebih menjaga anak-anaknya, lebih care terhadap anak-anaknya biar anak-anak juga karakternya terbentuk dengan baik sehingga bisa berdampak untuk prestasi mereka ke depan seperti itu. Oke baik Pak, itu saja pertanyaan dari kami. Mewakili teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih. Baik.